Inilah kisah bersejarah, sejarah masa lampau, penuh dengan hikmah. Hadir untuk pemirsa. Salam Rian Tani Pro. Salam Meduluran. Selamat menyaksikan. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu wali yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syarif Hidayatullah merupakan nama asli dari Sunan Gunung Jati. Dikisahkan, Putri Kaisar berlayar hingga ke Cirebon setelah jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Kisah cinta Ratu Laras Sumanding Nyi Ong Tien kepada Sunan Gunung Jati itu berawal saat Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam pada 1540. Selain menyiarkan Islam, Sunan Gunung Jati juga membuka pengobatan, sehingga konon banyak rakyat China yang sakit disembuhkannya. Sunan Gunung Jati itu pun semakin terkenal. Karena terkenalnya hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu. Karena ada orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundang Syarif Hidayatullah ke istana. Maka Sunan Gunung Jati dipanggil untuk menghadap kaisar, dan diuji kemampuannya. Kaisar meminta agar putrinya Ong Tien seolah-olah hamil, dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya, hingga mirip orang yang sedang mengandung. Kemudian Ong Tien duduk berdampingan dengan saudarinya. Saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan, lalu Sunan Gunung Jati atau yang disebut Syarif Hidayatullah itu, datang dan diminta menebak mana yang benar-benar hamil. Syarif berpikir sejenak, merundukkan kepala, meminta petunjuk pada Yang Kuasa. Lalu Syarif menunjuknya. Yang ditunjuk adalah putri Ong Tien yang cantik itu. Apa yang terjadi? Sang kaisar tertawa, karena menganggap tebakan itu keliru. Kaisar dengan lantang publikan pada yang menyaksikan tersebut. Karena merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan tidak sepandai seperti yang dikatakan orang, lalu Kaisar mengusirnya pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian, atas karomahnya, ternyata diketahui bahwa Ong Tien memang hamil. Sang putri ternyata jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Akhirnya tak kuasa untuk menahan rindu pada Sunan Gunung Jati. Lalu Ong Tien meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang kembali ke tanah Cirebon. Sang kaisar mengizinkan, putri kaisar akhirnya ke Pulau Jawa. Perbekalan pun banyak dibawa, sebagai rasa hormat pada Sunan Gunung Jati, dan dikawal ribuan prajurit untuk mengantar putrinya ke tanah Jawa. Akhirnya Putri Ong Tien bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati akhirnya menikahi sang putri Ong Tien. Sayang,
Umur pernikahan tak lama, Ong Tien meninggal pada usia yang masih sangat muda, 23 tahun. Dia juga dimakamkan di Kompleks Pemakaman Gunung Sembung. Pasukan Putri Ong Tien tersebar sampai ke Kuningan dan Indramayu. Mereka juga menetap dan menikah dengan penduduk setempat. Ini sebuah kisah mengenai karomah dari Sunan Gunung Jati. Bahkan, putri dari Kaisar Tiongkok, Tan Hong Tien Nio menjadi bukti dari keistimewaannya tersebut. Dan membuatnya jatuh cinta kepada Sunan Gunung Jati. Putri Ong Tien meninggalkan sejumlah benda bersejarah. Kini disimpan di Museum Pusaka Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat. Peninggalan itu seperti keramik, mangkuk besar, ming, draken tempat jamu, dan lainnya. Selain itu, ada juga gelas kecil berbahan keramik seperti yang digunakan para bangsawan saat meminum teh dan lainnya. Ada juga gentong keramik berukuran sedang. Benda bersejarah peninggalan Putri Ong Tien adalah koleksi bajunya. Baju batik yang pernah dipakai Putri Ong Tien itu tersimpan dalam ruangan khusus di lemari museum. Selain itu, juga ada baju milik Sunan Gunung Jati. Selamat berjumpa kembali bersama saya Rian Tani Pro. Salam Meduluran. Oke pemirsa, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu diberi nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas, melakukan suatu pekerjaan. Semoga semuanya mendapat imbalan dan pahala atas kebaikan kita. Amin ya robbal alamin. Oke, kita akan memberikan atau mempersembahkan sebuah konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu, ikuti terus channel saya Rian Tani Pro. Salam Meduluran.